Nah, dari pasien sendiri ingin tahu siapa yang memberikan pada dia sampai begitu. Itu bisa. Saya bisa kasih tahu, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir di channel saya. Jadi ini channel perdananya saya. Dan di depan saya sudah ada bintang tamu atau narasumber yang masih menjadi ponakan saya sendiri. Namanya Ervina Saleh. iya. Kalau untuk hari ini kita masih mau bahas tentang kemampuan atau anugerah yang didapat oleh Ervina Saleh. Jadi kemampuannya bisa disebut sebagai ahli pengobatan tapi yang non medis. Nah, jadi yang mau ditanyakan ini begini, Pina ini dapat anugerah itu dari umur berapa? Dari umur 20 tahun. Pas 20 tahun ya? Iya. Jadi kalau macam indigo itu kan biasanya dia pas lahir itu sudah ada anugerah itu kan. Tapi kalau dari Pina sendiri kan nanti pas umur 20 tahun. Iya. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Nah, awal pas Pina menerima anugerah itu bagaimana? Kan biasa orang kan beda-beda kan cara berterima itu kan. Kalau dari Pati Pina sendiri bagaimana itu cara berterima? Itu datang sendiri. Pertama, orang berjalan di tangga 2000 sana, tembus di Tanjung Kramat. Baru dapat lihat kubur Kramat. Tidak tahu siapa dia nama itu, tapi laki-laki. Pas ini sampai cuma minta tisu, tisu masih tak pres. Pas keluar tisu, keluar kali cuma bunga Kamboja. Baru dari situ? Dari situ pulang di rumah, sudah tidak sadar diri. Tapi tidak sadar diri itu tidak bisa bicara. Jadi macam ada yang masuk begitu. Iya. Baru rumah itu bau bunga. Di dalam rumah? Oh. Terus Pina bisa tahu itu anugerah dari mana? Siapa yang kasih tahu atau? Opa. Oh, berarti opa ya yang kasih tahu ya. Terus kan anugerah itu kan macam apa yang masuk itu? Perempuan ke atau? Yang pertama itu perempuan. Perempuan ya. Dia masuk dengan salam atau langsung menunjukkan DP diri atau bagaimana? Pertama dia lewat mimpi. Baru dia sudah tunjukkan DP diri. Tapi lewat kaca. Oh, jadi pasti Pina mau kaca langsung muncul DP muka. Setiap dia masuk, makan bunga dulu. Baru dia mau masuk. Tapi kan bisa bicara tuh, Dia bisa jadi bicara. cuma lewat isyarat. Isyarat. Jadi itu yang Pina pakai sebagai untuk mengobati orang. Iya. Oh. Nah, sekarang kan kalau macam penyakit itu kan ada yang medis dengan non medis kan. Tapi biasanya Pina berdasarkan apa kalau obat orang? Diagnosis dari medis kah? Atau langsung diagnosis sendiri secara non medis kah? Biasanya kalau non medis, mau cek dengan itu bulu terasa sakit. Kalau medis tidak terasa sakit. Oh begitu ya. Jadi bisa dibedakan dengan cara ada alat yang dipakai kan? Alat sendiri kan, bukan dari yang medis punya. Non medis. Nah, selama pengalaman Pina mengobati orang, kendala apa yang sering terjadi? Kan biasa orang lihat Pina kan DP umur masih lagi kan. Nah, apa DP kendala? Misalnya orang pandang enteng ke? Pandang enteng, orang bilang kalau itu bulu tiap mau barisap akan kotor, darah kotoran orang bilang itu cuma dari mulut, dari darah sendiri. Oh, berarti itu alat bambu atau bulu itu kan cuma sebagai media yang kita pakai kan? Itu bisa sedot darah? Bisa. DP fungsi? DP fungsi misalnya begini, ada orang yang perut besar, mau dihisap dengan itu, tapi mau cek dulu, mau jepit di kaki. Dia kalau terasa sakit, nah berarti itu penyakit dari non medis. Oh begitu. Tapi Pina tidak bisa melihat macam ada makhluk pada dalam. Bisa. Tapi tidak tiap hari. Apa maksudnya tidak hari-hari kan mau dapat lihat kan nanti pas mau mengobati baru mau dapat lihat. Oh. Kalau misalnya ada penyakit yang memang sudah ada diagnosa dari medis,
misalnya dia penyakit kanker payudara atau ada gula, nah itu cara pengobatan bagaimana? Itu tidak bisa dihisap, cuma di terapi, dijepit. Dan cuma di terapi di kaki lagi atau di tangan. tapi dia harus dijalankan dua-dua atau kasih jalan yang non medis dulu atau yang medis dulu kasih berjalan? Jalankan dua-dua. Dua berjalannya. Nah, yang paling berat Tipina obati itu yang bagaimana? Yang ada penyakit yang merasa Tipina macam kita ini sudah tidak mampu bawa obat tipe ini atau bagaimana? Perut besar. Perut besar yang paling susah mengobati itu kenapa bisa jadi susah? Karena butuh waktu 7 minggu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat dia 7 minggu diobati. Tapi kan biasanya kan ada orang yang tidak sabaran kan? Iya. Nah itu yang bikin kendala. Terus misalnya begini, ada yang pasien yang dia mau ada kemauan untuk mau diobati, tapi yang terkendala itu orang tua dari pasien. Iya. Misalnya dia merasa tipenya tidak apa itu namanya, mungkin dia pikir tipenya tidak kompeten. Nah bagaimana cara meyakinkan orang? Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau misalnya dari orang tua pasien sendiri bilang stop. Tapi kan yang Tipina melakukan pengobatan itu kan cuma khusus untuk tolong orang kan, tidak ada faktor lain jadi itu kan. Oke. Terus kalau begini, misalnya ada pasien yang mau suka tahu DP, kan ada yang non medis kan, dari gaib atau kiriman atau apa-apa kalau orang-orang tahu bilang. Nah dari pasien sendiri ingin tahu siapa yang memberikan pada dia sampai begitu, itu bisa. Saya bisa kasih tahu, tapi tidak langsung lewat itu hari juga, butuh waktu dia. Misalnya malam pertama kan, bilang nanti malam kelima. Tapi kan begini, misalnya Tipina sebut nama dari orang yang melakukan itu kan, cuma kan dia tidak bisa dibuktikan kan. Nah yang jadi masalah sekarang ketika Tipina kasih tahu nama orang yang melakukan itu, dari pertanggungjawaban dari misalnya pasien kan ada DP laki atau DP istri yang mau bikin ribut kan. Nah sekarang DP pertanggungjawaban bagaimana dari Tipina? Bagaimana DP cara mau kasih tahu pada orang? Apakah Tipina bilang pada orang mau kasih tahu yang penting jangan bikin ribut atau bagaimana? Mau kasih tahu begitu, mau kasih lihat juga DP cara sampai kenapa ada muncul nama. Ada DP ada sendiri itu kan. Tapi yang selama ini datang itu cuma perempuan itu. Banyak. Oh sekarang sebanyak Iya, kan? sebanyak. Kalau lalu dia datang sendiri, kalau sekarang boleh mengundang gitu. Kalau sekarang sudah bisa mengundang ya. Tergantung penyakit apa yang sedang Tipina hadapi begitu. Terus bagaimana cara Tipina misalnya dapat lihat orang sakit? Apakah tanpa media dari bulu tadi itu, apakah Tipina bisa langsung ponis dia itu penyakit gangguan atau apa atau ada cuma medis saja? bisa kan melalui rasa. Oh langsung rasa ya. Jadi begitu Tipina datang dia tanpa lewat media bambu tadi itu, bulu tadi itu, saya bisa langsung kasih tahu pada orang. Tapi kan begini, misalnya banyak penyakit itu yang sebenarnya penyakit itu kan berasal dari pikiran sama. Nah, sugesti yang diberikan ketika orang mengalami sakit, kebanyakan orang yang bawa obat itu langsung berponis bahwa ini dari gaib. Nah, sebenarnya kan kalau dari Tipina sendiri bagaimana? Apakah suruh datang ke dokter dulu kah untuk diagnosis? Iya, pertama saya bilang coba periksa dokter, baru bilang sudah, tapi tidak ada penyakit apa-apa. Oh gitu. Oke, jadi sudah berapa tahun Pina obat bagi? Dari 2011. 2011 ya. 2011 ini 2000, berarti sudah sekitar 9 tahun. Iya. Nah dari orang tua sendiri, dari orang tua Pina sendiri bagaimana? Apakah keberatan dengan Pina ini? Nah yang bikin keberatan sebenarnya apa? Tentang menghisap kotoran itu. Oh, tapi kan Tipina bilang tadi kan biar cuma mau dia kan seboleh kan, tanpa media itu. Tapi
kenapa harus pakai media itu juga sebagai pembuktian buat para media? Oh itu sebagai pembuktian nih, supaya orang juga bisa yakin dari situ. Katanya kalau mau kasih keluar kamar itu darah daripada orang ke tubuh terasa ringan, tidak sakit. Nah terus bagaimana cara membuktikan pasien misalnya darah yang tipina isap? Kan darah itu kan pasti warna merah kan, tidak ada yang warna lain. Nah bagaimana bisa membuktikan bahwa itu yang gaib atau cuma medis? Bagaimana Itu yang keluar kali darah hitam. Hitam baru badagi kental. Jadi kalau orang kasih bikin begitu itu kertas dia tidak jatuh. Oh tertempel di kertas. Kalau bukan hitam dia hijau lumut. Hijau lumut. Nah kalau yang coklat itu dia berarti dia penyakit parah kah atau tidak? Cuman sampai dengan daging itu dia. Kalau dia ada yang hitam pekat, hitam sekali berarti parah. Lama. Kalau yang hijau? Kalau hijau lebih lama. Oh maksudnya penyakit yang dia derita itu bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Itu yang warna hijau itu bertahun-tahun. Berarti kan kadang tipina juga itu bisa pada perasaan pasien. Iya. Kalau misalnya dia yang muncul warna hijau, bagaimana dia cara penyampaian supaya orang tidak tahu? Saya bilang pertama begini, kalau isap kamar ini darah warna hitam berarti ini ada yang lain, ada campuran. Kalau dia warna merah biasa, berarti tidak kena medis ini. Begitu. Kalau hijau, berarti ini selama itu penyakit. Selama ini penyakit. Dia tidak bisa dibilang parah atau masih bisa disembuhkan atau bagaimana? Tidak dibilang begitu. Jadi cuma bilang ini penyakit sudah lama dari warna darah itu kan.